Tapi kalau soal kekudusan, enggak usah tanya. Inilah kehendak Allah. Titik bukan koma. Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kata menjauhi percabulan itu, kenapa? Itu artinya lari dari pencobaan. Jangan lari ke dalam pencobaan itu. Jangan main-main dengan api, jangan merasa kebal dosa. Menjauhi percabulan adalah sebuah tindakan aktif dari sisi kita. Tuhan tidak akan lakukan untuk kita, karena kita yang punya kaki. Yang diperlukan oleh jemaat. Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama belajar firman hari ini, yaitu dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1-12, saya kasih tema, hidup menyenangkan Tuhan. Kita nggak bisa lepas dari panggilan ini kalau kita adalah anak Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, dan tubuh kita sebagai persembahan berkenan. Menyenangkan Tuhan bukan pilihan, tapi Bapa memilih kita untuk menyenangkan Tuhan Yesus yang mati bagi dosa kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kembalikan itu, kita kembalikan pada Tuhan itu yang cukup berarti. Jadi kita hanya bisa hidup untuk menyenangkan Dia for the rest of our lives, atau dalam sisa hidup kita. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1-12, ini adalah nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Ayat pertama, di awal pasal, Paulus berkata, kami minta permohonan gembala dan menasihatkan. Kalau kita hanya minta-minta tapi kita tidak tunjukkan caranya, ya kan jemaat kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana kita bisa menggenapi rencananya. Paulus bukan hanya main suruh, main perintah. Selain dia sendiri menjadi teladan, dia memberi kita tips-tips yang praktis bagaimana caranya hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Nah, ini yang saya bahas nanti, bagaimana atau how. Ya, kita tahu what, apanya sudah jelas, yaitu hidup kudus, hidup berkenan. Tapi how, bagaimana? Nah, sekarang kita akan definisikan bersama-sama. Hal itu memang telah kamu turuti. Jadi Paulus bicara kepada jemaat di Tesalonika yang semuanya penurut Allah. Mereka semuanya berusaha hidup taat dan setia. Tapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan puas, jangan merasa sudah sampai. Dan juga ada, jangan sampai kita itu lengah merasa diri sudah kebal dosa. Makanya dikatakan Paulus, kamu harus waspada, bijaksana, baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh dari dulu. Tenanglah, kalau bicara soal hidup taat sama Tuhan itu nggak bisa overdosis. Kita nggak bisa over taat sama Tuhan Yesus, nggak bisa. Kita nggak bisa over percaya, karena dunia ini menggerus kepercayaan kita. Dunia ini semakin cemar, kehidupan semakin tidak baik, jadi kita nggak bisa terlalu baik tuh. Jadi jangan pernah kita rem sama Tuhan. Udah biarkan remnya blong kalau soal ketaatan. Artinya janganlah ketaatan kita pas-pasan. Kalau mau taat sama Tuhan itu taat sampai mati dengan segenap hati, dan segala aspek kehidupan jangan satu pun tersisa. Kalau enggak ya nanti takutnya kalau iblis bisa masukin satu kaki, bentar lagi satu badan. Jangan memberikan tumpuan kaki kepada si jahat. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Ayat 2. Paulus mengingatkan mereka di masa lalu, dia pernah ajari mereka, kasih mereka petunjuk-petunjuk. Ya. Paulus pernah bukan hanya memberi nasihat, tapi memberikan contoh, ilustrasi. Jangan dibuang ya khotbah-khotbah lama yang Anda catat.
Atau puji Tuhan hari-hari ini kita berada di zaman modern di mana semua itu kan di-save di media gereja semuanya. Jadi jangan ragu untuk dengarkan lagi khotbah-khotbah lama, renungan-renungan dari Tuhan. Karena itu nggak pernah kadaluarsa, firman Tuhan tidak akan berlalu. Bumi langit berlalu, firman Tuhan tidak akan pernah jatuh ke tanah, sia-sia tidak melaksanakan kehendak Allah. Firman itu tidak akan kembali sia-sia. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu. Paulus bilang, kamu ingat kan saya pernah ngomong apa? Tentang hal itu, ini loh pergumulanmu. Hal itu kan sudah pernah saya ajari. Yang ini pernah saya nasihati. Karena inilah kehendak Allah, ayat 3, pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Udah pasti 100% kekudusan itu kehendak Tuhan. Udah gak usah ditanya. Kalau hal-hal lain misalnya kita mau sekolah mana, mau sekolah luar negeri atau sekolah luar kota atau di dalam negeri atau dalam kota saja. Jodohnya dari orang-orang Kristen yang lahir baru ini yang mana kira-kira siapa? Hal-hal itu masih kita harus menimbang-nimbang, kita masih harus menguji. Ini kehendak Tuhan atau bukan? Kehendak Tuhan atau bukan? Apa saya di kota ini atau di kota lain? Mana kehendak Tuhan ya? Aku mendingan kerja ini dulu atau kerja itu, mana kehendak Tuhan. Itu semuanya masih harus kita uji dalam doa dan diuji dengan waktu dan ditimbang-timbang dengan nasihat. Tapi kalau soal kekudusan enggak usah tanya. Inilah kehendak Allah. Titik bukan koma. Pengudusanmu. Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Kata menjauhi percabulan itu kenapa? Itu artinya lari dari pencobaan. Jangan lari ke dalam pencobaan itu. Jangan main-main dengan api, jangan merasa kebal dosa. Menjauhi percabulan adalah sebuah tindakan aktif dari sisi kita. Tuhan tidak akan lakukan untuk kita, karena kita yang punya kaki. Jauhi, kadang-kadang bukan kaki sih. Sehari-hari ini jari jemari, jauhi. Kalau memang sering jatuh karena gadgetnya, ya jangan HP-an sendiri terus-menerus di dalam kamar, sendirian, keluar gih. Bersosialisasi atau bersama dengan keluarga. Apalagi di saat-saat rawan. Misalnya Anda tahu musim-musim tertentu hidupmu atau lonely atau merasa sendiri. Jauhi percabulan juga kalau bagi orang yang pacaran, jauhi kamar. Kamar itu anggaplah tabu lah, nggak apa-apa lah. Kita nggak bisa too careful kok, terlalu hati-hati. Zaman ini, zaman begini, nggak bisa kita terlalu hati-hati. Menjauhi percabulan. Kalau kita nggak jauhi, kita akan didekati oleh godaan. Godaan itu nggak pernah kita undang, pencobaan itu datang. Jadi mereka akan menyerbu kemah kita, mendekati kita. Karena kita harus selalu peka untuk lari dari pencobaan itu. Bukan berarti kita lari dari realita, bukan. Kita nggak bisa sama sekali bebas pencobaan. Ya, kita itu tinggal di tengah-tengah dunia yang penuh di dalamnya segala macam pencobaan. Tapi maksudnya jangan punya lifestyle gaya hidup dosa atau yang nyerempet sama dosa sampai-sampai kita jadi rasa kurang peka lagi kalau hal-hal tertentu sudah mendekati kita, sebentar lagi kita jatuh, kita nggak tahu. Saya nggak ajarkan agar kita paranoid atau ketakutan. Tapi yang saya ajarkan adalah kepekaan. Pekalah terhadap dirimu sendiri. Kita tahu kelemahan kita di mana. Kalau kita kelemahannya di dalam kepahitan misalnya, jangan bergaul dengan orang yang menggosip atau yang suka ngomong jelek-jelek orang. Hati kita tuh gampang atau syarat sekali dengan kepahitan. Atau kalau kita itu lemahnya itu dalam pergaulan, lebih baik kita pilih-pilih. Minta tolong sama orang lain, kakak rohani atau orang tua. Minta tolong sama teman-teman yang seiman atau yang selalu mendukung pertumbuhan rohani Anda untuk bantu pilihkan teman yang ini baik nggak buat aku. Saya mau kupas sedikit tentang percabulan ini, tapi ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan hidup dalam penghormatan. Masing-masing mengambil seorang perempuan, kan gak langsung jadi istri kan. Kalau zaman ini kan pacaran dulu. Kalau zaman dulu kan, zaman purba, zaman kuno, itu kan dijodohkan gitu aja langsung ketemu. Apapun itu juga, kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri itu berarti buat keputusan dengan siapa kau menikah. Tapi juga bukan semena-mena keputusannya, harus libatkan Tuhan.
Kita nggak usah nunggu sampai yang ideal gitu ya. Yang cewek mungkin, yang perempuan mungkin mau yang seperti artis Korea. Ya, itu semua hanya drama. Atau yang laki-laki maunya seperti perempuan, yang wanita yang trofi atau seperti piala gimana. Ya kita kan juga harus mengukur diri sendiri, apakah kita itu cocok dengan orang itu, dan apakah angan-angan kita itu disertai juga dengan bobot dari sisi kita. Kita mau istri yang sempurna, kita sendiri jauh dari sempurna, kita sendiri juga nggak siap menjadi orang yang menikah, selalu egois mikirin diri sendiri. Itulah disebut yang dimaksudnya penghormatan itu. Artinya hormati hidupmu dulu sebelum dikasih jodoh oleh Tuhan. Tapi kalau ada di sini yang belum dapat jodoh, meskipun sudah berdoa, meskipun sudah berusaha, nggak apa-apa, jangan merasa dirimu kurang sesuatu. Tanpa pasangan hidup, belum kali, meskipun belum ada gandengan tangan, belum ada gandengannya, Anda tetap utuh loh di dalam Tuhan. Di dalam Kristus kasihnya cukup bagimu. Hormati hidupmu dulu. Jangan merasa diri kurang. Karena orang kalau menikah juga 1 tambah 1 bukan 2. Mereka menjadi 1. Nah, Anda 1 sendirian dengan Kristus, Anda juga utuh. Dalam pengudusan dan penghormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu ayat 5 seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kata orang-orang yang tidak mengenal Allah itu bahasa Inggrisnya pagan. Jadi bukan orang yang nggak tahu Tuhan itu siapa, tapi pagan itu artinya orang yang lifestyle-nya salah. Mulut bisa ngaku kenal Tuhan, tahu Tuhan, tapi hidupnya berlawanan, beda banget. Nah, saya mau tunjukkan perbedaan antara percabulan dan perzinahan itu apa. Kalau kita kembali tadi di ayat 3 ya. Tapi kamu harus menjauhi percabulan. Percabulan itu, cara saya memahaminya simpel. Percabulan adalah dosa seksual yang dilakukan sebelum nikah. Kecuali kalau punya hubungan affair dengan orang yang sudah menikah, Anda masuk di dalam area perzinahan. Sama buruknya, karena percabulan itu bukan merusak orang lain, meskipun mungkin Anda nggak libatkan orang lain, tapi itu merusak gambar diri Anda. Dan merusak rasa percaya diri kita. Belum lagi pasti ada dampaknya ke otak. Dan merusak juga hubunganmu dengan Tuhan, so pasti itu sudah 100% pasti. Dan itu membuat juga akhirnya hidupmu jauh dari orang-orang yang harusnya Anda bisa menjalin hubungan sehat. Jadi jauh, karena ada percabulan, kita bisa terisolasikan dalam apa, bukan dalam fisik. Fisik mungkin kita bisa di tengah-tengah orang secara jasmani, tetapi di dalam jiwa. Jiwa kita pasti akan merana. Belum lagi nanti kalau orang yang sudah terbiasa dengan jalan cabul, dan percabulan, nanti kalau dia sungguh-sungguh punya gandengan itu bahaya. Kalau dia nggak bersih, nggak benar, dia akan nanti hubungannya jangan-jangan saling menjerumuskan. Sedangkan perzinahan adalah dosa orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, ya baik itu apapun jenisnya, tapi zina artinya tidak setia pada Tuhan dan pada pasangannya. Makanya itu kalau seseorang mengingini seorang wanita, dalam pikirannya dia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Tuhan memberikan suatu vonis yang cukup berat. Berarti orang itu akan merusak pernikahannya sendiri, apakah dia nikah atau sudah nikah atau bukan, atau belum. Dan orang itu pasti tidak hormat pada pernikahan yang kudus. Itu yang dibuat oleh orang yang tidak mengenal Allah atau pagan, atau orang-orang yang gaya hidupnya salah. Dan orang-orang begini nggak bisa menyenangkan Tuhan. Jauh hidupnya daripada berkenan kepada Tuhan. Ayat 6, dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan nggak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Ada peringatan di sini oleh Paulus. Kamu jangan loh ya memperdaya saudaramu atau memperlakukan orang lain dengan tidak baik. Karena Tuhan itu pasti membalas. Jadi
di ayat ini Paulus memperingatkan bahwa untuk setiap dosa percabulan perzinahan itu ada penghakiman Allah. Karena itu jangan take advantage orang lain, apalagi saudara seiman. Di dalam gereja, dalam pelayanan, wah itu lebih parah lagi karena harusnya di tempat yang holy, lu kok orang justru berdosa, kan bedanya apa sama Lucifer yang jatuh langsung dari hadirat Allah. Sama orang lain juga nggak boleh, sama orang dunia lah ceritanya, bukan saudara seiman atau orang Kristen. Tuhan itu adalah pembalas dari semuanya ini. Udah nggak perlu dijelaskan balasannya apa, sudah jangan main-main. Allah itu adalah Allah yang api yang menghanguskan. Takutlah akan Tuhan. Kenapa disebut takutlah akan Tuhan di firman? Berarti Tuhan itu bukan hanya disegani, dikagumi, dicintai, dikasihi. Tuhan juga sepatutnya dan seharusnya ditakuti. Kenapa dia bisa ditakuti? Karena dia memang bisa berbuat sesuatu. Kalau kita takut sama manusia, mereka hanya bisa bunuh tubuh. Maksimum itu. Tuhan itu bisa lemparkan baik tubuh maupun jiwa orang itu ke api neraka. Hanya Tuhan. Takutlah akan Tuhan itu sungguhan. Bukanlah tanpa alasan Alkitab berkata takutlah akan Allah. Ayat 7. Daripada kita ketakutan, mendingan kita mengerti hati Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kata apa yang cemar sini impure. Itu seperti emas yang bukan emas murni. Ada campurannya mungkin yang paling rendah dalam perhiasan, mungkin ya tembaga. Itu Tuhan memanggil kita bukan untuk jadi campuran tembaga dan emas, tapi untuk jadi emas murni. Bagai bejana yang berkenan pada Allah. Karena itu pastikan bahwa apa yang impure itu dibuang. Jadi sebelum dosa datang, atau sebelum seseorang jatuh, atau gaya hidupnya dia bobrok, atau dia benar-benar akhirnya bukan menyenangkan Tuhan, malahan mendukakan roh Allah, itu selalu ada impurity atau tembaga-tembaga yang diizinkan masuk di dalam pikiran. Pikiran ini medan perang. Pasti ada sesuatu dalam pikiran dan perasaan orang itu yang di-entertain atau dimanjakan. Baik itu misalnya nggak selalu bicara tentang pornografi, tapi bicara tentang dosa seksualitas, tapi bisa juga bicara tentang kepahitan tadi. Pasti ada sesuatu yang dia manjakan dalam perasaannya, atau yang dia ninabobokkan itu. Momok atau setan yang berupa sebuah spirit dusta, atau sesuatu yang tidak teruji, atau pikiran-pikiran yang salah, atau apapun. Pasti ada semacam impurity, apa yang cemar, yang dia izinkan bercokol di dalam dirinya. Makanya itu jadi kakinya iblis di dalam hidup orang itu, sebentar lagi masuklah seluruh tubuh. Setan itu nggak langsung merasuk seseorang. Dia sebelum merasuk, dia masuk. Karena itu bahaya sekali. Karena kita harus tahu bahwa kita harus peka bukan hanya pada dosa, tapi hal-hal yang menjerumuskan kita ke dosa. Hal-hal yang berupa atau mirip dengan dosa yang bisa terjadi itu. Kita harus jauhi. Jangan tunggu sampai dijamah, baru ditarik jubahnya saja. Yusuf langsung lari meninggalkan jubahnya di situ. Peduli amat kalau akhirnya dia nggak bisa ambil kembali dari istri Potifar. Jangan tunggu dipegang. Apa yang cemar itu bicara tentang perkara-perkara kompromi, hal-hal kecil yang kau izinkan. Ayat 8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah. Yang telah memberikan juga rohnya yang kudus pada kamu. Ayat 8 ini ada dua dimensi, yang satu bicara, yang 8b, dia memberikan rohnya yang kudus pada kamu. Berarti kita bisa menang atas segala godaan, karena roh kudus tinggal dalam diri kita. Tapi juga 8b tadi yang memberikan juga rohnya yang kudus pada kita, juga berarti kita punya tanggung jawab, karena roh itu diberikan dengan cemburu dalam hati kita, dalam hidup kita. Jagalah persekutuan intimu dengan Roh Kudus, jangan dicemari dosa. Nah, ayat 8 ini sebuah prinsip hidup yang harus kau pegang. Untuk hidup menyenangkan Tuhan tidak bisa tanpa kekudusan. Tanpa kekudusan kau tak akan melihat Allah. Karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Dari sini kita tahu sexual sins atau dosa seksual itu sama dengan menolak Tuhan. Saya ngomong gini harus hati-hati, jangan sampai ayat ini, ayat bagus begini, dipakai oleh setan, ditwist atau dibengkokkan untuk menuduh orang-orang
yang jatuh tapi mau bertobat. Gini ya, saya tahu banyak orang masih bergumul di area-area tertentu jatuh bangun dalam dosa. Tidak melulu bicara tentang satu jenis dosa, misalnya dosa seks, dosa apapun juga lah. Tapi kalau kita jadikan itu gaya hidup kita, dan kita tidak mau berhenti, dan kita juga tidak ada remorse atau penyesalan, tidak ada suatu tekad untuk aku mau berubah, tapi aku nggak bisa, tolong aku Tuhan, ampuni aku, basuh aku dengan darah-Mu. Nangis kayak di depan Tuhan misalnya, karena dijamah, karena merasa nggak layak, tapi habis itu Tuhan kasih dia kekuatan baru. Tapi orang yang malah justru bisa bangga berkata, lu orang tahu nggak? Kalian tahu nggak barusan apa yang aku perbuat? Aku dapat siapa? Aku dapat apa? Nah, orang yang begini bukan orang yang tadi yang ingin bertobat, seperti pemungut cukai yang menepuk-nepuk dadanya di bait suci berkata, aku tidak layak. Tapi orang yang bukan hanya bersikuku dalam dosanya, tapi malahan bangga. Dan malah jadikan itu sesuatu yang normal lah, nggak apa-apa. Dan masuk ke hadirat Allah, merasa nggak terjadi apa-apa. Nggak ada rasa malunya, nggak ada rasa gimana ya, regret atau penyesalannya. Week in and week out, minggu demi minggu, hari demi hari, bulan demi bulan, like nothing happens, seperti nggak terjadi sesuatu. Orang yang kayak gitu loh maksudnya, yang menolak Allah. Bukan orang yang struggle, Tuhan aku jatuh lagi, I'm so sorry. Aduh, bukan berarti langsung dia sempurna, enggak. Tapi 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangun, Tuhan Yesus ampuni dia. 1 Yohanes pasal 1 berkata, kalau ada yang berdosa, akui dosamu, Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa-dosamu, menyucikan kamu dari segala kejahatanmu. Jadi karena itu nggak bisa, orang yang seperti itu nggak akan ditolak sama Tuhan. Oke, sebelum kita masuk ke ayat 9, saya kasih poin pertama dulu dari tadi kan panjang lebar, saya jelaskan poin 1, hidup menyenangkan Tuhan nomor 1, kejar kekudusan. Orang yang ngejar ya kekudusan, bukan yang bangga, yang menganggap ini normal. Kejar kekudusan pun itu dari ayat loh. Kenapa sih perlu dikejar? Emangnya mau kemana? Emangnya di mana? Gini, karena dunia ini arusnya itu berlawanan. Jadi kalau kita tidak kejar, kita pasti ketinggalan. Dan kalau kita tidak mengejar, kita tidak akan dapatkan. Zaman ini sekarang mau taat sama Tuhan itu selawan arus. Dari zaman dulu apalagi sekarang. Kalau kita mau hidup kudus nggak bisa secara kebetulan, harus disengaja. Nggak ada orang berkata, ups, by accident atau aku jadi kudus itu karena kecelakaan. Nggak ada, pasti karena keputusan. Kejar kekudusan. Masuk ke ayat 9, kita sekarang saya tunjukkan hidup menyenangkan Tuhan selain kejar kekudusan apalagi. Tentang kasih persaudaraan, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Makedonia ini provinsinya Tesalonika. Tapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Ayat 9 dan 10, ya. Bagaimana sih hidup yang menyenangkan Tuhan itu nampak seperti apa? Nomor 2, praktekkan kasih. Poin nomor 2. Ya. Nggak bisa kita hidup menyenangkan Tuhan kalau kita tidak mempraktekkan kasih. Apalagi kalau kita mempraktekkan benci. Apalagi kalau kita manjakan kepahitan, nggak bisa. Kita kalau mau hidup kita menyenangkan Tuhan, harus hidup di dalam kasih persaudaraan. Yang nggak perlu dituliskan lagi. Jangan berkata mana ayatnya. Nurani kita sudah mendikte kita. Apa itu kasih, apa itu bukan. Tinggal kita mau jujur nggak sama Tuhan. Atau jujur sama diri sendiri. Karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Itu loh, jujur dengan diri sendiri. Belajar kasih mengasihi itu dari Allah. Belajarnya dari Allah, praktekkannya sama manusia. Karena itu ayatnya berkata, belajar kasih mengasihi. Dari siapa? Dari Allah. Aku nggak bisa kasih orang itu, bisa aku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan ajari aku mengasihi sebagaimana Tuhan mengampuni, aku pun harus mengampuni orang itu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu. Sampai kasihnya orang-orang Tesalonika yang dipraktekkan itu.
sampai jadi pembicaraan di antara semua saudara seiman di seluruh wilayah Makedonia. Kota lain di provinsi yang sama adalah kota Filipi. Jadi perbincangan, bukan gosip tetapi jadi kesaksian. Lihat itu orang Tesalonika. Mereka punya kasih itu real dan nyata. Mereka bukan ngomong doang, tapi mereka sungguh-sungguh mempraktekkan. Kasih itu gak bisa kita itu bangga-banggakan di dalam hati. Karena hanya Tuhan yang lihat hati, manusia lihat bukti. Jangan kita berkata, aku mengasihimu, tapi perbuatan kita justru mematahkan. Bagaimana orang lain bisa tahu kita mengasihi mereka kalau kita tidak berbuat sesuatu? Kasih itu bagi manusia baru nampak dan baru jadi cerita ketika seseorang mendemonstrasikan. Karena itu hidup yang berkenan kepada Tuhan gak jauh-jauh dari sini. Jatuhnya gak jauh dari pohonnya. Sebagaimana Yesus mengasihi dan memberikan nyawanya. Kita praktekkan kasih itu. Sebagian orang mempraktekkan kasih begini di gereja. Memberi waktu sebagai sukarelawan atau volunteer untuk melayani jemaat. Padahal mereka sendiri juga jemaat. Bagi beberapa orang yang full timer misalnya, mereka mempersembahkan hidup mereka dan mereka korbankan cita-cita supaya bisa melayani jemaat. Bukan orang yang nganggur, gak bisa dapat pekerjaan. Makanya itu lihat dulu motivasi orang masuk di dalam pelayanan full time itu apa? Apakah karena dia memang tidak bisa bekerja di luar sana atau karena dia bisa tapi dia dipanggil Tuhan untuk melepaskan. Lepaskan itu. Seperti Petrus itu menangkap 153 ikan, jaya ini nelayan, tapi dia berkata, dia pegang kaki Yesus, aku ikut. Tinggalkan jalamu, jadi penjala manusia. Kasih persaudaraan itu kita bisa praktekkan juga di rumah. Misalnya kalau semua orang kerja, kita enggak dulu, tapi kita dari dulu enggak pernah ikut, tetapi setelah kita lahir baru. Waktu kelihatan ada pekerjaan rumah tangga yang perlu dibereskan, kita inisiatif sehingga anggota keluarga kita melihat perubahan. Wow, kok beda ya anakku satu ini, dulu cuek sekali. Dulu kalau perkara begini kayak seolah-olah nggak tahu, apalagi sudah pakai headset di sini nggak mau, ya badannya aja di sana, pikiran, perhatian tidak ada di situ. Dia mau menyendiri, isolasi dalam dunianya sendiri di balik headset di telinga itu. Tapi sekarang ditaruh, ambil mah, adik bantu, mah kakak bantu. Cuci piring apa, nggak tahu ya, apa yang relevan buat Anda. Praktekkan kasih. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, itu bukan menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang. Karena Tuhan nggak kelihatan, gimana kita bisa senangkan. Kecuali lewat pujian, penyembahan, saya tahu. Tapi selebih dari itu, masa Tuhan cuma itu? Gimana kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan, kalau nggak mengasihi manusia yang kelihatan. Terakhir. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ayat 11 dan 12 adalah poin terakhir, nomor 3 tuliskan dulu poinnya, fokus ke tanggung jawab pribadi, jangan kepo. Jangan terlalu ingin mencampuri urusan yang di luar wewenangmu, dan Tuhan tidak menjadikan itu job deskripsimu. Anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang itu berarti disuruh fokus bukan pada diri sendiri, fokus pada tanggung jawabmu sendiri. Untuk mengurus persoalan sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kita itu mencampuri yang nanti buat keruh, kita kan jadi lumpur bukan jadi garam. Lawan katanya garam dunia apa? Lumpur dunia. Jangan sampai jadi yang begitu. Dan bekerja dengan tangan. Jadi kita pokoknya penting kita itu kelola talenta kita. Baik itu sesuatu yang kita lakukan secara sukarela, tidak berbayar, volunteer sesuatu, amal sosial kata orang dunia. Ataupun kita bekerja dengan tangan secara profesional yang mendapatkan upah kerja kita. Apapun itu juga, rajinlah
bekerja, bekerjalah dengan tanganmu. The most beautiful hands are working hands. Tangan yang bekerja adalah tangan yang paling indah. Di sorga, itu tangan itu adalah tangan yang paling Tuhan senang. Kaki yang paling indah adalah kaki yang menyampaikan berita baik atau memberitakan yang membawa Injil ke tempat-tempat jauh. Tapi working hands are beautiful hands. Tangan bekerja, tangan yang indah. Sehingga kamu hidup sebagai orang yang sopan di mata orang luar. Jadi ini orang luar ini bukan orang di luar rumah, luar gedung. Ini orang luar ini ada orang di luar iman kepada Kristus. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang non-Kristen, orang-orang dunia, orang-orang tidak percaya pada Kristus melihat hidupmu, mereka sendiri akhirnya kagum, mereka sendiri akhirnya diberkati, sehingga kamu hidup sebagai orang sopan yang tidak bergantung pada mereka. Makanya itu kenapa mulut kita nggak mempan, karena tangan kita nggak mempan dulu. Kenapa ketika kita mau bicara pada orang-orang di dunia sekuler, mereka nggak mau dengar, mereka anggap kita omong kosong belaka. Kenapa? Karena kita tidak buktikan dengan tangan kita. Bekerja dengan rajin, bekerja dengan jujur, tidak mencuri. Dapatkan dulu hakmu berbicara. Dan hak itu diperoleh lewat tangan yang bekerja. Fokus ke tanggung jawab pribadi. 3 poin sini menceritakan kepada kita bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan itu sebenarnya. Inilah tips-tips yang kita dapatkan dari 12 ayat. Nomor 1, kejar kekudusan. Itulah tipe hidup yang menyenangkan Tuhan. 2, praktikkan kasih. Pasti ada bagian ini. Karena Tuhan adalah kasih. 3, fokus ke tanggung jawab pribadi. Jadilah profesional dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Dan biarkan berkat Tuhan mengalir terus lewat tanganmu. Amin. Mari mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat, dear jemaat, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Biarkan hidupmu semakin hari semakin seperti parfum yang wangi, yang menyenangkan, berdupaan yang harum di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.